Ketemu lagi kita dalam tutorial tentang permintaan dan penawaran. Sebagai informasi, narasi untuk permintaan dan penawaran sebagai kata pengantar itu sudah saya share. Jika Anda membaca itu, Anda lebih gampang untuk memahami apa itu permintaan. Jadi sekarang langsung kita mulai. Pada waktu Anda mau membeli laptop, dalam hal ini saya tulis penentu jumlah laptop yang diminta, dalam arti kata yang mau Anda beli. Anda mempertimbangkan pertama harga laptop itu sendiri, dalam hal ini disimbolkan dengan PX. Setelah Anda mempertimbangkan harga laptop itu sendiri, misalkan merek X, kemudian Anda akan mempertimbangkan dengan harga, spesifikasi, deskripsi yang hampir sama untuk laptop merek lain. Biasa jika Anda buka-buka di toko online, Anda akan bolak-balik ke toko satu ke toko lain di toko online. Pertimbangan yang Anda lakukan sebelum memutuskan membeli laptop adalah pendapatan Anda. Apakah anggaran yang Anda alokasikan sesuai dengan kebutuhan laptop yang akan Anda beli? Yang keempat Anda pertimbangkan adalah selera. Dalam hal ini, taste yang disingkat dengan T. Yang kelima yang Anda pertimbangkan adalah ekspektasi yang disingkat dengan E, yaitu ramalan pada masa yang akan datang. Artinya, jika laptop itu Anda beli sekarang, bagaimana kira-kira kebutuhan untuk masa yang akan datang? Apakah laptop Anda itu masih mendukung? Bagaimana perkembangan teknologi? Apakah laptop Anda itu bisa update untuk kemajuan teknologi? Itu salah satu contoh pengertian ramalan atau ekspektasi terhadap jumlah laptop yang Anda beli. Maka persamaan jumlah laptop yang Anda minta ini dipengaruhi oleh kelima faktor ini ditulis sebagai berikut. QD singkatan daripada quantity demand, atau QD ini sama dengan fungsi F ini fungsi, kemudian PX ini harga laptop, PY harga laptop merek lain, kemudian I pendapatan, T ini selera, taste, E ini adalah ekspektasi. Nah, inilah yang menjadi faktor-faktor yang Anda perhatikan, yang Anda pertimbangkan sebelum memutuskan membeli laptop. Jumlah laptop yang Anda beli atau jumlah barang yang Anda beli itu disingkat dengan QD, sama dengan quantity demand. Jumlah barang yang Anda beli, jumlah laptop yang Anda beli itu dipengaruhi oleh pertama selera, harga laptop itu sendiri atau harga barang itu sendiri disingkat dengan PX. Yang ketiga, harga laptop merek lain disingkat dengan PY. Harapan pada masa yang akan datang, ekspektasi disingkat dengan E. Pendapatan atau income disingkat dengan I. Inilah yang mempengaruhi jumlah barang yang Anda beli. Disimbolkan sebagai berikut. QDX atau jumlah barang yang Anda minta, fungsi daripada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, dan ekspektasi. Tolong Anda perhatikan simbol QDX ini, artinya jumlah barang X dan PX, harga barang X. Tolong Anda fokus kepada PX ini sama harga barang X. Jika Anda fokus ke sini, artinya Anda hanya memperhatikan harga barang X. Sementara harga barang lain, pendapatan, selera, harapan itu tidak Anda perhatikan. Dengan kata lain, dianggap tetap. Inilah yang menjadi dasar hukum permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang Anda minta turun. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ceteris paribus. Pengertian ceteris paribus, Anda hanya memperhatikan bagaimana pengaruh harga X ini, harga barang X itu terhadap jumlah barang X yang Anda beli. Jumlah barang yang Anda minta.
dalam contoh yang tadi, jumlah laptop yang Anda beli atau yang Anda minta. Fungsi dari F ini fungsi harga laptop itu sendiri. Nah, tolong perhatikan ini. Simbol ini menunjukkan di mana, ya. Jadi, jumlah laptop yang Anda beli, fungsi dari harga laptop itu sendiri di mana, ya. Ini simbol di mana. Harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, selera, dianggap tetap. Itu pengertian simbol seperti ini. Jadi yang berubah itu cuma harga barang itu sendiri, sementara harga barang lain, pendapatan, ekspektasi, selera, ini dianggap tetap atau disebut dengan ceteris paribus. Jika ini dianggap tetap, maka yang berubah itu hanya harga barang tersebut. Inilah yang menjadi dasar hukum permintaan seperti yang tadi. Dan jika keempat faktor ini tetap, maka sepanjang kurva permintaan itu, sepanjang kurva ini disebut dengan pergerakan. Jadi, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, atau sebaliknya dari E ke D, dari D ke C, dari C ke B, dari B ke A, itu disebut dengan pergerakan. Jadi, pergerakan itu terjadi hanya jika yang berubah itu harga barang itu sendiri. Sementara faktor lain dianggap tetap. Pertanyaan, bagaimana jika yang ini berubah? Yang tadi diasumsikan tetap, bagaimana ini jika berubah? Jika ini berubah, berarti yang berubah bukan cuma harga, tetapi yang ini juga berubah. Harga barang lain berubah, pendapatan berubah, ekspektasi berubah, selera berubah. Saya buat di sini sebagai ilustrasi. Misalkan Anda saat ini ngidam terhadap daging sapi. Kendati pun harga daging sapi naik. Secara hukum permintaan, waktu harga barang naik, maka jumlah barang yang Anda beli akan turun. Dalam hal ini, selera Anda itu, tes ini dianggap tidak tetap lagi, sudah berubah, karena Anda saat ini sedang ngidam, bukan normal lagi. Maka kendati pun harga daging sapi naik, maka jumlah daging sapi yang Anda beli akan naik. Jadi, sehingga kurva permintaan akan bergeser. Itulah perbedaan pergerakan sama pergeseran. Pergeseran itu sebagai akibat perubahan masing-masing harga barang lain, pendapatan, harapan, dan selera. Jadi pada waktu harga daging sapi 5.000, jumlah daging sapi yang Anda beli 8 kilo. Kemudian, akibat pendapatan Anda naik, harga tetap. Itu akan mengakibatkan jumlah daging sapi yang Anda beli akan naik dari D1 ke D2. Atau boleh juga karena Anda kedatangan tamu yang tadinya Anda beli hanya 8 kilo, sekarang menjadi 10 kilo. Berarti ada perubahan ekspektasi. Kemudian, jika misal selera Anda berubah tinggi, tiba-tiba makan daging sapi, otomatis yang tadi Anda beli 8 kilo sekarang menjadi 14 kilo. Atau yang paling kontras, jika ada informasi bahwa Jakarta akan banjir mulai nanti malam, maka Anda akan buru-buru ke pasar untuk membeli daging sapi dengan jumlah yang banyak. Jadi dengan demikian, pergeseran itu dari A ke B ke C, atau dari C ke B atau ke A.
Inilah yang disebut sebagai pergeseran. Jadi saya simpulkan, pergerakan sebagai akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sementara pergeseran sebagai akibat perubahan faktor lain selain harga barang itu sendiri. Bagaimana bentuk permintaan pasar? Permintaan pasar itu dimulai dari permintaan individu. Misalkan di pasar itu ada yang bernama si anak. Dia membeli barang itu dengan harga 400 dengan jumlah 55. Si Anu membeli dengan harga yang sama sebanyak 60. Maka jika di total jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar itu, yaitu si Ana, si Ani, si Anu, ada sebesar 160 dengan harga sebesar 400. Jika dihubungkan ini, inilah yang disebut dengan kurva permintaan pasar, ini kurva permintaan individu. Maka dari gambar ini jelas kelihatan, kurva permintaan pasar ini adalah penjumlahan nilai horizontal masing-masing kurva permintaan individu. Ini 55, ini 45, ini 60. Sehingga kita jumlahkan semua ini dapat 160. Inilah kurva permintaan pasar. Jadi, permintaan pasar merupakan penjumlahan nilai horizontal permintaan individu. Jadi, yang 160 ini bersumber dari 55 tambah 45, 100 tambah 60, 160. Dengan harga berapa? Sama harga pasar, sebesar Rp40.